dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang luar biasa personal ya dan fundamental bagi banyak orang, yaitu konsep doa. Anda sudah berbagi sekumpulan ayat Al-Quran yang kaya sekali dan tugas kita sekarang adalah membedahnya bersama. Jadi, misi kita kali ini kita coba mengerti esensi doa sebagai sebuah komunikasi, terus kita pahami juga apa saja rambu-rambunya. Dan yang paling seru, kita akan coba urai pertanyaan yang sering jadi perdebatan. Doa itu harus selalu direct, langsung ke atas, atau ada ruang untuk konsep perantara? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, hal pertama yang benar-benar kayak melompat dari halaman pas saya baca sumber-sumber ini, itu adalah pesannya yang sebenarnya radikal banget. Tuhan itu dekat, dan jalur komunikasi itu terbuka 24 jam. Ini bukan cuma tersirat loh, tapi dinyatakan dengan sangat jelas. Coba deh kita lihat surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Yang bikin merinding itu struktur kalimatnya ya kan? Enggak ada perantara sama sekali, bukan katakan pada mereka aku dekat, tapi langsung aku dekat. Seolah-olah semua protokol itu disingkirkan dan Tuhan bicara langsung ke kita. Itu poin yang krusial sekali. Dan kalau kita lihat lebih dalam ya, ayat itu seperti sebuah deklarasi pemutusan birokrasi spiritual. Birokrasi spiritual, oke? Betul. Nggak ada sekretaris, nggak ada formulir, nggak ada antrean. Ini adalah undangan untuk sebuah hubungan yang sangat personal. Sumber Anda juga kan menyertakan surah Ghafir ayat 60, yang lebih tegas lagi. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ini sebuah janji. Tapi ada satu frasa di ayat Al-Baqarah tadi yang penting banget, yaitu apabila ia berdoa kepadaku. Ini menunjukkan hubungan dua arah. Pintunya selalu terbuka, tapi kita sebagai manusia yang harus ambil inisiatif. Oh, kita yang harus ngetuk pintu dulu ya. Betul. Ada penghargaan terhadap kehendak bebas dan usaha manusia di situ. Benar juga. Jadi ini bukan sistem yang pasif. Fasilitasnya ada, tapi ya kita harus aktif menggunakannya. Ini kayak punya akses internet super cepat, tapi kalau kita nggak pernah buka browser, ya nggak akan terjadi apa-apa kan? Analogi yang bagus sekali. Dan dampak psikologis dari pemahaman ini luar biasa besar. Artinya, setiap individu, nggak peduli status sosialnya apa, dosa masa lalunya gimana, atau pendidikannya apa, Semuanya sama ya? semuanya punya akses VIP yang sama. Nggak ada yang namanya jalur orang dalam. Ini pesan yang sangat memberdayakan loh. Nah, meski pintunya terbuka lebar dan aksesnya VIP untuk semua, ternyata tetap ada semacam etiket atau aturan mainnya. Kayak diundang ke acara penting gitu ya, boleh masuk tapi ada dress code dan tata krama. Oke, berdasarkan sumber kita, mari kita lihat dulu doa-doa seperti apa yang disetujui atau bahkan dicontohkan. Iya, dan Al-Quran itu memberikan semacam template doa yang sangat berkualitas, bukan cuma daftar keinginan. Coba lihat doa Nabi Ibrahim pas membangun Ka'bah di surah Al-Baqarah. Beliau itu nggak minta upah atau penghargaan. Doanya adalah, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri padamu. Wah, dalam sekali ya. Ini doa yang orientasinya itu proses dan warisan spiritual, bukan hasil materi. Atau doa kaum intelektual di surah Ali Imran. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Doa-doa ini menunjukkan sebuah visi hidup. Isinya bukan apa yang bisa saya dapat, tapi lebih ke saya ini ingin jadi pribadi seperti apa. Gitu. Jadi doa yang dicontohkan itu bukan daftar belanja, tapi lebih mirip personal mission statement yang kita ajukan kepada Tuhan. Oke, itu sisi positifnya. Sekarang kita bicara soal garis merahnya. Larangan paling keras itu apa? Sumber kita jelas sekali soal ini. Garis merah paling tebal yang digambar pakai spidol permanen itu adalah prinsip tauhid, mengesahkan Tuhan. Larangannya bukan hanya soal menyembah berhala dari batu ya, tapi soal salah alamat dalam berdoa. Surah Yunus ayat 106 itu lugas banget. Dan janganlah engkau menyeru sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Ini bukan sekedar nasihat, ini larangan fundamental. Oke, logikanya kan sangat jelas ya, kenapa meminta kepada sesuatu yang nggak punya kuasa untuk memberi atau menolak. Tapi pertanyaannya,
Kenapa fenomena berdoa kepada perantara ini terus ada di sepanjang sejarah manusia dalam berbagai budaya? Apa sih daya tarik psikologisnya yang coba dibongkar oleh ayat-ayat ini? Pertanyaan yang sangat tajam. Jadi gini, secara psikologis, manusia itu seringkali lebih nyaman dengan sesuatu yang terlihat, terasa, atau bisa dibayangkan wujudnya. Berdoa kepada sesuatu yang abstrak itu kan terasa lebih sulit. Oh, masuk akal? Makanya, muncul kecenderungan untuk mencari perantara yang lebih konkret. Entah itu orang suci, arwah leluhur, atau benda keramat. Nah, yang Al-Quran lakukan adalah membongkar logika di baliknya. Surah Al-Ahqaf ayat 5-6 itu menggambarkannya dengan sangat kuat. Bahwa mereka yang diseru itu lalai, atau bahkan nggak sadar ada yang berdoa kepada mereka. Jadi sia-sia ya? Betul. Ini adalah upaya untuk mengalihkan ketergantungan pada yang konkret, kembali kepada keyakinan pada yang maha gaib, tapi maha dekat. Al-Quran seolah berkata, kamu nggak butuh perantara fisik, karena aku lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Ini jadi relevan dengan praktek sehari-hari. Misalnya kita sering dengar orang bilang, tolong doakan saya ya. Nah, gimana kita membedakan antara meminta doa dari orang lain yang merupakan interaksi sosial biasa dengan berdoa kepada orang lain yang jelas-jelas dilarang? Di mana batasnya? Itu perbedaan yang sangat penting untuk dipahami. Meminta seseorang yang kita anggap soleh untuk mendoakan kita, itu adalah permohonan horizontal dari manusia ke manusia. Harapannya, doa kolektif itu sampai secara vertikal kepada Tuhan. Kita meminta mereka untuk bergabung dengan kita dalam berdoa kepada Allah. Oke, jadi tujuannya tetap sama ya? Tepat. Yang dilarang itu ketika kita mengubah arah doa kita. Bukan lagi ke Allah, tapi kita berdoa kepada orang soleh itu seolah-olah dia punya kuasa independen untuk mengabulkan permintaan. Batasannya ada di kepada siapa doa itu ditujukan. Selama tujuannya hanya Allah, meminta dukungan doa dari orang lain itu bagian dari ikatan sosial yang dianjurkan. Oke, klarifikasi yang sangat membantu. Jadi kita sudah tahu apa yang diminta dan kepada siapa meminta. Sekarang, bagaimana cara memintanya? Ternyata, bagaimana kita berkomunikasi itu sama pentingnya dengan apa yang kita komunikasikan. Salah satu detail yang paling indah menurut saya adalah kisah Nabi Zakaria di surah Maryam yang berdoa dengan suara yang lembut. Iya, nidaan khafiyah. Dan detail itu bukan sekedar catatan sejarah, tapi sebuah pelajaran adab yang mendalam. Suara lembut itu adalah manifestasi fisik dari kerendahan hati atau tadarru. Oh, jadi ada hubungannya ya? Ada. Logikanya terhubung langsung dengan bagian awal diskusi kita. Karena Tuhan itu maha dekat dan maha mendengar, kita nggak perlu berteriak. Berbisik pun terdengar. Berteriak dalam doa justru bisa menandakan sebuah asumsi bahwa Tuhan itu jauh atau tidak perhatian. Yang mana asumsi itu keliru. Tepat sekali. Itu asumsi yang bertentangan dengan prinsip dasar yang ditawarkan Al-Quran. Selain suara lembut, sumber kita juga menekankan soal keseimbangan antara harapan dan rasa cemas. Khaufan wa toma'an. Harapan akan rahmatnya, tapi juga cemas akan azabnya. Ini bukan sekedar keseimbangan psikologis biasa. Ini adalah resep Al-Quran untuk kesehatan mental spiritual. Tanpa harapan atau toma, kita bisa jatuh ke dalam depresi spiritual. Merasa dosa terlalu banyak dan nggak mungkin diampuni. Benar. Sebaliknya, tanpa rasa cemas atau takut yang sehat, khauf, kita bisa jadi arogan secara spiritual. Merasa pasti aman, lalu meremehkan dosa. Jadi harus seimbang ya? Betul. Al-Quran mengajarkan semacam emotional intelligence dalam beribadah. Tetap optimis, tapi jangan pernah lengah. Surah Al-Isra ayat 57 menggambarkannya dengan sempurna. Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sebentar, saya mau berhenti sejenak di poin adab berikutnya. Soal penggunaan Asma'ul Husna, nama-nama terbaik Tuhan. Surah Al-Isra ayat 110 menyebutkan, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Awalnya saya pikir ini cuma soal sopan santun. Tapi setelah direnungkan, ini lebih dalam dari itu ya. Kayak menggunakan kunci yang tepat untuk membuka pintu yang spesifik. Ini mengubah cara pandang saya tentang doa. Itu pemahaman yang sangat tepat. Penggunaan Asma'ul Husna itu menunjukkan bahwa si pendoa tidak hanya meminta, tapi dia juga berusaha mengenal siapa yang ia mintai. Oh, jadi ada unsur pengenalan di situ? Iya.
Saat Anda terhimpit utang dan memohon kelapangan rezeki, memanggil Ya Razak, wahai Maha Pemberi Rezeki, itu menyelaraskan permintaan Anda dengan keyakinan Anda pada sifatnya. Saat Anda melakukan kesalahan dan memohon ampun, memanggil Ya Ghafur, wahai Maha Pengampun, itu memperkuat harapan dan menunjukkan penyesalan. Jadi doanya lebih kena sasaran gitu ya? Betul. Ini membuat doa menjadi dialog yang lebih cerdas dan fokus, bukan sekedar monolog permintaan. Oke, ini dia. Bagian yang selalu jadi perdebatan panas. Di satu sisi, semua ayat yang kita bahas dari tadi begitu menekankan hubungan langsung, personal, tanpa birokrasi. Lalu tiba-tiba, sumber-sumber yang Anda bagikan ini memperkenalkan konsep wasilah atau perantara. Kesan pertamanya kan ini seperti kontradiksi. Tolong bantu saya dan pendengar memahami apakah ini benar-benar kontradiksi atau kita hanya salah paham dengan definisi wasilah itu sendiri. Ini memang titik paling krusial dan sering sekali disalahpahami. Kunci untuk membukanya adalah dengan memahami bahwa kata wasilah dalam Al-Quran itu tidak pernah diartikan sebagai pihak ketiga yang dititipi doa. Oke, jadi bukan itu artinya ya? Bukan. Wasilah secara harfiah berarti sarana, jalan, atau jembatan. Mari kita lihat ayat kuncinya di surah Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan, untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya. Coba perhatikan, perintah mencari wasilah itu satu paket dengan perintah bertakwa dan berjihad. Menarik. Ini sinyal kuat bahwa wasilah yang dimaksud adalah sebuah proses aktif. Jadi wasilah itu lebih tentang apa yang kita lakukan, bukan siapa yang kita datangi. Tepat sekali. Wasilah yang paling utama dan disepakati semua ulama adalah amal soleh itu sendiri. Ketakwaan Anda, perjuangan Anda di jalan kebaikan, sholat Anda, sedekah Anda, itulah jalan atau sarana yang Anda bangun untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi itu CV spiritual kita ya? Betul, yang membuat doa Anda lebih berbobot. Bahkan surah Al-Isra ayat 57, yang sering disalahartikan, justru memperkuat ini. Ayat itu mengatakan bahwa sosok-sosok soleh yang terkadang diseru oleh sebagian orang itu, mereka sendiri sibuk mencari wasilah kepada Tuhan. Oh, jadi ayat itu justru membantah idenya ya, bukan mendukung? Tepat. Tapi sumber kita juga menyebutkan satu ayat yang menarik di surah An-Nisa, ayat 64. Di situ ada isyarat tentang orang yang bersalah, lalu datang kepada Rasulullah, memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun ikut memohonkan ampun untuk mereka. Nah, ini kan seolah-olah menyiratkan peran perantara doa dari Rasul. Gimana kita menempatkan ayat ini dalam kerangka hubungan langsung tadi? Pertanyaan yang sangat baik. Dan ini menunjukkan betapa berimbangnya panduan Al-Quran. Ayat An-Nisa tersebut tidak bertentangan, tapi memberikan sebuah dimensi lain. Konteksnya adalah saat Rasulullah masih hidup dan berada di tengah-tengah mereka. Oke, saat beliau masih hidup. Betul, datang kepada beliau untuk meminta didoakan, itu adalah bentuk mencari dukungan doa dari orang yang paling takwa. Ini termasuk kategori meminta doa kepada sesama yang kita bahas tadi. Hanya saja ini levelnya paling tinggi. Jadi ini bukan membatalkan jalur langsung? Sama sekali tidak. Ini memberikan opsi tambahan untuk memperkuat permohonan ampun, terutama bagi mereka yang merasa dosanya sangat besar. Kuncinya tetap sama, permohonan ampunnya ditujukan kepada Allah dan Rasul hanya bertindak sebagai pendoa pendukung. Oke, jadi ini lebih tentang memperkuat sinyal doa kita dengan dukungan doa dari orang saleh ya, bukan mengirimkan pesan lewat orang lain. Lalu bagaimana dengan konsep syafaat di hari kiamat? Itu kan jelas-jelas bentuk perantaraan. Betul, syafaat adalah bentuk perantaraan, tapi Al-Quran meletakkannya dalam bingkai yang luar biasa ketat. Aturan mainnya sangat jelas dan diulang-ulang biar nggak ada salah paham. Pertama, syafaat itu peristiwa di masa depan, di akhirat, bukan sesuatu yang bisa kita akses sekarang di dunia. Kedua, dan ini yang terpenting, kepemilikannya mutlak. Ayat kursi di surah Al-Baqarah 255 menyatakan tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Puncaknya ada di surah Az-Zumar ayat 44 yang seperti palu godam. Katakanlah, hanya milik Allah syafaat itu semuanya. Titik. Hanya milik Allah dan hanya dengan izinnya. Dua kunci pengaman yang sangat rapat ya. Persis. Dan ini adalah jawaban langsung terhadap keyakinan kaum musyrik zaman dulu. Seperti yang digambarkan di surah Yunus ayat 18, di mana mereka menyembah berhala sambil berkata, mereka ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah.
Oh, jadi ini bantahan langsung untuk itu. Ya, Al-Quran meruntuhkan klaim itu dengan mengatakan, tidak, syafaat itu 100% milik Allah. Dia yang menentukan siapa yang layak menerimanya dan melalui siapa dia akan memberikannya. Jadi, kita nggak bisa menodong atau memesan syafaat dari siapapun. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan sekarang adalah beramal soleh agar kita termasuk orang yang diridai olehnya untuk menerima syafaat itu kelak. Oke, kalau kita rangkum, bagian yang paling kompleks, jalur utama doa itu selalu langsung dan terbuka. Amal soleh adalah wasilah atau sarana aktif yang kita bangun untuk mendekat kepadanya. Meminta doa dari orang soleh adalah cara mencari dukungan. Dan syafaat adalah hak prerogatif mutlak Tuhan di akhirat yang diberikan hanya atas izin dan keridoannya. Semuanya bermuara dan kembali kepadanya. Anda merangkumnya dengan sangat jernih. Tidak ada kontradiksi. Yang ada adalah sebuah sistem komunikasi ilahi yang komprehensif. Ada jalur utama yang terbuka untuk semua, ada cara untuk meningkatkan kualitas sinyal melalui perbuatan kita, dan ada sebuah janji pertolongan di masa depan yang sepenuhnya berada dalam genggamannya. Jadi, setelah membedah semua ini, gambaran yang muncul adalah doa dalam Al-Quran itu bukan sekedar ritual ya, melainkan sebuah dialog. Dialog yang intim dan sangat personal, tapi tetap berada dalam kerangka adab dan aturan yang menjaga kemurnian hubungan antara hamba dengan penciptanya. Benar. Panduan ini mulai dari penegasan kedekatan personal, batasan tauhid yang sangat jelas, etiket berkomunikasi, hingga penjelasan rinci soal sarana dan pertolongan, semuanya membentuk sebuah pemahaman yang utuh. Ini bukan sekedar buku manual. Ini adalah peta untuk membangun dan menjaga hubungan yang paling penting dalam hidup seorang beriman. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan, yang dibangun dari semua yang kita diskusikan hari ini. Al-Quran berjanji dengan sangat pasti, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Tapi, bagaimana seharusnya kita memaknai kata diperkenankan atau jawaban itu? Apakah itu selalu berarti kita mendapatkan persis apa yang kita minta dalam bentuk yang kita inginkan dan pada waktu yang kita tentukan? Ataukah jawaban sebuah doa bisa datang dalam bentuk kesabaran yang ditanamkan di hati kita, kekuatan untuk melalui sebuah ujian, atau bahkan dialihkan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita di akhirat tanpa kita sadari? Ini adalah sebuah perenungan tentang keyakinan, kepasrahan, dan kebijaksanaan ilahi untuk Anda jelajahi lebih dalam.